Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK secara mengejutkan mengumumkan penghentian sementara atau pemblokiran puluhan juta rekening bank di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, ada apa ini sebenarnya? Perang melawan kejahatan atau sebuah kebijakan yang salah sasaran? Mari kita bedah bersama. Sebelum kita masuk ke drama pemblokiran ini, kita harus kenalan dulu dengan tokoh utamanya, yaitu rekening dorman. Selama belasan tahun saya di dunia perbankan, istilah rekening dorman ini atau rekening tidur itu adalah hal yang positif. Ini adalah mekanisme keamanan. Kalau sebuah rekening tidak ada transaksi sama sekali dalam waktu lama, bank akan mengubah statusnya menjadi dorman. Tujuannya mulia, melindungi dana nasabah dari penipuan, baik oleh oknum dari dalam ataupun dari luar bank. Rekening dorman itu seperti berangkas yang dikunci ekstra rapat oleh bank tersebut. Nah, jadi rekening dorman pada dasarnya adalah bentuk perlindungan, sampai suatu hari perlindungan itu justru menjadi target. Disinilah ceritanya jadi rumit. PPATK, lembaga intelijen keuangan kita yang berada langsung di bawah presiden, mengeluarkan perintah massal kepada bank-bank untuk memblokir rekening dorman tersebut. Puluhan juta rekening tanpa pandang bulu. Alasan resmi mereka ada dua. Yang pertama, melindungi pemilik rekening itu sendiri dari penyalahgunaan. Dan yang kedua, dan ini yang paling sering digaungkan, untuk memberantas judi online atau judol yang meresahkan negara. Terdengar seperti langkah pahlawan, namun tunggu dulu. Kalau kita gali lebih dalam, logikanya mulai terasa janggal. Mari kita uji alasan berantas judol. Saya tahu betul, rekening yang dipakai bandar judol itu harus super aktif. Mereka beli rekening orang, lalu dipakai untuk transaksi keluar masuk uang haram dengan frekuensi tinggi, alias dijadikan rekening penampung orang melakukan penyetoran. Nah, rekening itu baru akan dibiarkan dan menjadi dorman setelah tidak dipakai lagi. Dan jadi, ini adalah yang ditargetkan oleh PPATK yang sebenarnya. Itu adalah rekening bekas, bukan rekening yang sedang aktif digunakan untuk judol. Tapi pertanyaan yang lebih besar dan fundamental adalah apakah PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan ini? Mari kita buka kitab sucinya. Berdasarkan sebuah analisis yuridis mendalam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kewenangan PPATK sangat jelas. Di pasal 44, mereka berwenang untuk meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Kata kuncinya di sini adalah dicurigai hasil tindak pidana. Kecurigaan ini tentu harus lahir dari sebuah analisis transaksi yang aneh atau laporan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga jasa keuangan. Dan ini adalah pendekatan reaktif berbasis transaksi. Apa yang terjadi sekarang adalah sebuah pergeseran paradigma di mana PPATK tidak lagi menganalisis transaksi satu persatu, tetapi menganggap status dorman itu sendiri sebagai sebuah risiko yang cukup untuk memicu pemblokiran massal. Mereka bergerak dari reaktif menjadi proaktif atau preventif. Dan inilah yang dikritik oleh pakar hukum tata negara sekelas Profesor Mahfud MD yang menyatakan PPATK telah melakukan hal yang jauh dari kewenangannya. Ini bukan lagi soal menghentikan transaksi mencurigakan, tapi melibas satu kategori rekening secara keseluruhan, yaitu rekening dorman. Lalu siapa yang paling dirugikan dari kebijakan ini? Bukan bandar judol, korbannya adalah kita semua Bapak Ibu. Bayangkan seorang ibu di desa yang menabung sedikit demi sedikit dari hasil panen lalu lupa dengan rekeningnya. Bayangkan seorang TKI di luar negeri yang tabungannya tidak tersentuh bertahun-tahun. Bayangkan ahli waris yang bahkan tidak tahu orang tuanya punya rekening. Mereka semua adalah korban. Dan yang lebih parah adalah dalam prosesnya, kalau dulu untuk mengaktifkan rekening dorman, Anda cukup datang ke bank, verifikasi data, selesai dalam hitungan menit. Sekarang, bank tersandra. Mereka harus mendapatkan lampu hijau dari PPATK. Prosesnya tidak real time, harus pakai formulir online, dan menciptakan birokrasi yang rumit. Nah, efek dominonya mengerikan Bapak Ibu semuanya. Masyarakat yang literasi keuangannya rendah menjadi panik dan marah. Ancaman rush bank atau penarikan uang besar-besaran pun muncul. Sebuah niat baik yang dieksekusi dengan cara yang berpotensi mengguncang stabilitas. Agar adil, mari kita lihat juga gambaran besarnya. PPATK bukanlah penjahat. Karena sejak berdiri tahun 2002, sebelum tragedi bom Bali, fokus mereka adalah fokus terkait dengan pencucian uang. Setelah adanya bom Bali, fokusnya bertambah menjadi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT yang sangat vital di dunia perbankan. Setiap karyawan atau calon karyawan bank pasti harus mempelajari mengenai APU PPT ini. Nah, puncaknya di tahun 2023.
Indonesia diakui sebagai anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF. Ini adalah sebuah pengakuan dunia atas kematangan sistem keuangan kita. Langkah-langkah tegas PPATK adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan itu. Namun, sebuah niat baik yang harus diimbangi dengan eksekusi yang bijak dan berlandaskan hukum yang kuat. Pemblokiran massal rekening dorman ini adalah sebuah dilema. Di satu sisi ada niat mulia untuk melindungi sistem keuangan, di sisi lain ada potensi pelanggaran kewenangan, kerugian bagi masyarakat kecil, dan kerumitan birokrasi yang tidak perlu. Dukungan Presiden terhadap langkah ini pun menjadi tanda tanya besar tentang keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, jangan panik, uang Anda itu aman, hanya dibekukan sementara. Yang kedua, segera cek semua rekening bank Anda, terutama yang sudah lama nggak dipakai. Lalu lakukan satu transaksi kecil yang untuk membuatnya tetap aktif. Dan yang ketiga, jika rekening Anda terlanjur diblokir, segera hubungi bank Anda dan tanyakan prosedurnya. Pada akhirnya, kita butuh transparansi, kepastian hukum, dan penyederhanaan proses dari otoritas. Karena keamanan negara tidak boleh mengorbankan ketenangan warganya. Menurut Anda, apakah langkah PPATK ini sudah tepat atau kebablasan? Apa solusi yang seharusnya diambil? Tuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas dan tetap kritis. Menurut saya, PPATK itu sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius ya, yang bisa digugat itu ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan dibekukan. Nah itu jahat. Kalau jahat itu. Yang boleh membekukan sebuah rekening itu hanya BI, Menteri Keuangan, dan OJK. PPATK boleh. Tapi juga atas izin institusi-institusi itu kalau ada dugaan tindak pidana di dalam rekening itu. Lah ini hanya pokoknya setiap rekening yang 3 bulan tidak bergerak itu diblokir. Saya nih pulang hari ini juga ke bank karena gara-gara itu ngecek. Saya kan punya banyak rekening, kecil-kecil tapi kenapa banyak rekening gitu. Saya itu bekerja di berbagai tempat. Dulu saya bekerja sampai 18 universitas. Setiap saya ngajar bukunya sendiri-sendiri ya. Ketika jadi pejabat MK rekening banknya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam rekening banknya 2, yang gajinya lewat Mandiri, yang remunerasinya lewat BNI. Kan banyak yang tidak aktif akhirnya. Tidak bergerak karena kita ya sudahlah asal masuk aja kita dapat notifikasinya.